Let's go. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hendrik Marta Dinata Haryanto. Dan kali ini, alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam Kopi Panas. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah warsyukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena dengan segala kenikmatan yang sudah Allah kasih, segala kesempatan yang sudah Allah berikan, kita semua masih bisa berkumpul, saya masih bisa menyajikan, masih bisa bikin konten, masih bisa ketemu teman-teman semua nih lewat video-video saya yang semoga selalu saya harapkan bisa menghibur, bisa memberikan nilai manfaat, dan bisa memberikan nilai-nilai edukasi yang tentunya bukan cuma bisa dinikmati oleh teman-teman aja nih, tapi juga mungkin bisa dinikmati oleh generasi-generasi atau penerus dari teman-teman semua, anak, cucu, istri gitu ya. Jadi semoga konten saya ini bisa menjadi manfaat buat semua generasi dan tidak ada hal-hal yang bisa memberikan hal-hal negatif gitu ya dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan tentunya teman-teman, karena ini masih dalam suasana bulan Ramadan, saya sangat ingin mengucapkan semoga teman-teman semua bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya bagi yang menjalankan, dan semoga semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa bisa memaksimalkan ibadah puasa ini lebih bagus lagi daripada tahun kemarin gitu ya. Dan semoga teman-teman semua juga diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ini sampai dengan hari ke-30 di mana kita semua meraih kemenangan gitu teman-teman. Dan jangan sia-siakan sesaat pun gitu ya di dalam bulan Ramadan ini untuk kita tidak mengisi dengan nilai ibadah. Apapun itu bisa jadi nilai ibadah. Saya membuat konten ini pun bisa jadi nilai ibadah karena niat saya ingin berbagi ilmu. Dan teman-teman biasa, kalau di dalam Kopi Panas, saya tentunya nggak ingin lagi bicarain pajak gitu ya. Seperti biasanya, saya juga nggak lagi ingin membicarakan masalah daily life saya. Tapi hari ini kita ingin membahas suatu pembicaraan yang banyak teman-teman sudah tahu, mungkin dari kecil sudah tahu, tapi mungkin nggak tahu sejarahnya seperti apa, gitu ya, dasar-dasarnya seperti apa, hingga kita harus menjalankan seperti ini. Apa itu teman-teman? Hari ini saya ingin membahas masalah tarawih, gitu teman-teman. Dari kecil, semenjak dulu saya puasa, sekitar umur 7 tahun, 6 tahun sudah mulai puasa, saya sudah kenal tarawih, gitu ya. Waktu masih sama orang tua saya taraweh. Waktu itu di masjid saya, waktu saya masih kecil daerah Tanjung Priuk itu sholat tarawih itu ada 23 rakaat. Jadi 20 rakaat plus 3 witir, 23 rakaat. Lalu pada saat saya sudah sedikit besar, bukan sedikit besar, sudah besar, saya mulai kuliah, saya ngekos atau saya merantau di daerah Tangerang Selatan. Rata-rata masjid-masjid yang saya datangi waktu itu sekitar 11 rakaat gitu ya. Jadi 8 sholat tarawih, 3 witir. Dan sekarang saya berada di daerah tempat saya tinggal, itu juga rata-rata 11, 8 tarawih dan 3 witir gitu ya. Tapi pernah juga saya mendapati yang 33 gitu. Pernah juga teman-teman saya mendapat yang 33 waktu saya sholat di daerah Jakarta Pusat, itu di salah satu masjid besar, saya menjumpai 33 tuh. Ada 30 tarawih dan 3 witir. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman semua, kita mungkin waktu itu cuma membayangkan, oh ya di sana 11, di sana 20, di sana 30. Kita rata-rata kebanyakan orang pasti nyarinya 11. Kayak saya gitu ya, biar nggak capek. Nah, tapi apakah teman-teman sudah pernah berpikir atau pernah kepikiran bahwa kenapa kok tarawih bisa beda-beda gitu? Apakah memang Rasulullah SAW gitu, Nabi besar kita yang membawa kita ke dalam zaman yang penuh cahaya, apakah memang melakukan tarawih itu 11, 20, 30 sehingga para sahabat yang meneruskan ajaran beliau itu juga melaksanakannya jadi berbeda-beda tuh. Nah, sekarang teman-teman, dari apa yang sudah saya pelajari, semoga di sini tidak salah ya, semoga tidak salah. Dari apa yang sudah saya pelajari, jadi sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah mewajibkan tarawih, teman-teman. Iya, Rasulullah itu tidak pernah mewajibkan tarawih. Jadi dalam hadis disebutkan Rasulullah itu tarawih ya pertama kali itu beliau melakukan hanya 3 malam. Ya 3 malam beliau melakukan tarawih. Nah, kebanyakan orang yang mendengar 3 malam itu membayangkannya bahwasanya Rasulullah waktu itu, kita membayangkannya bahwa sudah ada 30 hari tarawih, tapi Rasulullah datang ke masjid
hanya di 3 malam pertama. Jadi Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Dan saya pun sampai detik tahun lalu masih memahaminya seperti itu. Bahwa waktu itu saya membayangkannya waktu itu sudah ada sholat tarawih full satu set 30 hari sebulan Ramadan, dan Rasulullah hanya datang ke masjid eh, tarawih pertama, malam Ramadan pertama, malam Ramadan kedua, dan malam Ramadan ketiga. Membayangkannya seperti itu. Dan selanjutnya saya membayangkannya Rasulullah tarawih di rumah. Tapi enggak, teman-teman, salah. Jadi sholat tarawih itu tidak pernah diwajibkan. Jadi memang sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat banyak sekali pahalanya. Karena satu, dijalankan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, hanya ada di dalam bulan Ramadan. Jadi Rasulullah melaksanakan tarawih pertama kali itu rekan-rekan berada di malam ke-25 Ramadan. Jadi waktu itu Rasulullah sholat tarawih dan para sahabat menyaksikan, wah Rasulullah sholat apa? Jadi para sahabat kan ingin sekali bisa melaksanakan semua yang Rasulullah SAW melaksanakan. Jadi para sahabat itu ikut sholat waktu itu. Lalu di malam ke-26-nya para sahabat udah nunggu lagi tuh di Masjid Madinah, tapi Rasulullah nggak keluar. Di malam ke-27 Rasulullah ikut lagi. Rasulullah keluar lagi untuk melaksanakan sholat tarawih dalam masjid. Makin banyak lagi para sahabat yang ikut. Ya, lalu di malam ke-28-nya Rasulullah tidak datang ke masjid lagi, padahal waktu itu para sahabat sudah banyak yang nunggu. Nah, di malam ke-29 itu Rasulullah keluar lagi dari rumah untuk sholat tarawih di masjid, dan sudah banyak sahabat yang menunggu. Gitu rekan-rekan. Nah, berlangsunglah seperti itu sampai suatu ketika pada zaman kekhalifahannya Abu Bakar. Rasulullah meninggal, Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, tampuk pemerintahan beralih ke Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu an gitu ya. Nah, lalu waktu itu Abu Bakar masih menjalankan tarawih itu sesuai dengan sunnahnya Rasul. Plek apa yang seperti Rasulullah jalankan. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11 gitu, lebih dari 11 rakaat, dan tidak ada satu imam. Jadi bebas. Jadi dalam satu masjid itu ada yang sholat tarawih sendiri, ada yang sholat tarawihnya berempat, satu imam 3 jamaah, dan seterusnya. Jadi bebas, bisa ada kelompok-kelompok di dalam satu masjid. Berlangsung seperti itu terus sampai di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berbicara kepada sahabat yang zaman Rasulullah masih hidup. Beliau menjadi penulis penulis hadis gitu, penulis wahyu-wahyu. Kalau Rasulullah menerima wahyu, ya Rasulullah menunjuk sahabat ini untuk menulis di dalam daun-daun, kulit-kulit binatang, tulang-tulang, batu-batu. Itu siapa? Kalau tidak salah teman-teman, itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi sampai Ubay bin Ka'ab itu mendapatkan gelar dari Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang paling fasih membaca Al-Quran. Jadi waktu itu Umar bin Khattab berbicara kepada sahabat Ubay radhiyallahu an, bicara gini, bagaimana kalau tarawih itu dijadikan dalam satu imam saja. Jadi ada satu imam, semuanya bersolat tarawih jamaah dalam satu imam, seperti yang kita jalankan sekarang gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya semua setuju, dan imamnya ditetapkan pertama kali adalah Ubay bin Ka'ab itu. Dan Umar bin Khattab berkata ini adalah sebaik-baiknya bid'ah gitu ya. Kenapa disebut sebaik-baiknya bid'ah? Karena zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih yang diselenggarakan dalam satu imam dan berjamaah, itu tidak ada. Tapi rekan-rekan, ini ingin saya garis bawah ya. Hati-hati kita menyebutkan ini bid'ah dan itu bid'ah. Hati-hati sekali rekan-rekan, karena kita siapa sih dibanding Umar? Kita siapa dibanding ulama-ulama yang ada sekarang? Saya ini hanya berbagi cerita yang saya tahu. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai, loh, kok Umar bin Khattab aja nyebut itu bid'ah, kok masih dilakukan? Justru itu kita harus berpikir, kalau Umar bin Khattab ya, Khulafaur Rasyidin kedua yang sepak terjangnya keimanannya sudah kita nggak pernah ragukan lagi. Bahkan Rasulullah sudah menunjuk beliau sebagai 10 orang yang pasti masuk surga tanpa hisab, tinggal masuk tanpa ada hisab apapun. Menyebutkan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, kita harus yakin bahwa ini sudah ada pertimbangan keilmuan yang tinggi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an.
gitu ya. Nggak bisa kita sembarang bandingkan dengan keilmuan kita sekarang nih, jadi hati-hati. Jadi ini saya hanya menyampaikan hadis saja. Nah, waktu itu berlangsung, akhirnya 11 rokat itu masih dijalankan seperti bacaan surat-suratnya. Ya kan sholat tarawih seperti sholat biasa ya. Tapi surat-suratnya itu masih disebutkan seperti surat-suratnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW itu pernah sholat tarawih dalam satu rokaatnya itu membaca surat Al-Baqarah, lalu yang berikutnya surat Ali Imran, yang ketiga surat An-Nisa. Bayangin teman-teman. Ya, kalau kita membaca surat Al-Baqarah saja itu mungkin sudah 11 rakaat surat Al-Baqarah doang tuh. Atau 20 rakaat surat Al-Baqarah doang. Tapi ini satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kalau di sini ada yang masjid gitu, kayaknya masjidnya bakal sepi ya kalau zaman sekarang. Ya, sampai kita tuh membayangkan para sahabat zaman dulu tuh udah kayak malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi. Tingkat keimanannya udah tinggi banget. Tapi ada juga ternyata para sahabat yang waktu itu juga sampai merasa pegel, ada juga gitu ya. Nah, tapi secara umum para sahabat tetap mengikuti seperti apa yang Rasulullah lakukan, membacanya suratnya panjang-panjang. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab waktu itu muncullah ide bagaimana kalau sholat taraweh kita tambah rokaatnya, dan muncullah sholat taraweh itu pertama kali di zaman Umar bin Khattab itu ada 20 rokaat, dengan harapan kalau 20 rokaat ya misalkan tadi 3 surat tadi atau surat-surat yang panjang tadi bisa menjadi lebih santai dan lebih pendek karena dibagi rokaatnya banyak gitu. Jadi 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat untuk witirnya. Nah, lalu itu masih dijalankan sampai di zamannya Utsman bin Affan gitu ya, Utsman bin Affan. Lalu masuk juga ke zamannya Ali bin Abi Thalib, masih menjalankan seperti itu. Nah, waktu zamannya Utsman bin Affan, imam tarawih yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk sebagai imam tarawih setiap kali bulan Ramadan. Imam tarawihnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari zaman Umar sampai dengan zamannya Ali bin Abi Thalib di pemimpin negaranya, itu tarawih bisa beda-beda gitu ya. Dalam artian maksudnya tarawih itu kan secara umum, secara arti disebutnya adalah sholat yang ada istirahatnya. Tarawih itu sholat yang ada istirahatnya dan hanya terjadi di dalam malam bulan Ramadan saja gitu teman-teman ya. Salah satu dari bentuk-bentuk sholat malam ya, qiyamul lail gitu ya, bukan tahajud, tarawih, sholat witir gitu ya, atau sholat sunnah witir, itu semua adalah bentuk-bentuk sholat qiyamul lail, tarawih salah satunya, dan hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Nah, jadi setiap 2 rakaat istirahat, ada zikirannya dulu, nanti 2 rakaat lagi, ada 2 rakaat lagi. Nah, di zamannya Ali bin Abi Thalib diubah bentuknya, jadi istirahatnya itu per 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, salam, baru ada istirahat. Ada yang apa namanya bisa zikir, mungkin ada yang memperbaharui wudunya gitu kan. Ya kalau kita rata-rata sekarang istirahatnya ya cuman karena orang salawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu ya. Jadi kalau kita kan cuma sebentar aja, dan memang kita kan surat-surat pendek, paling ina atau ina gitu ya. Paling Anas, Al-Falaq gitu. Jadi kalau kita pendek-pendek, kalau para sahabat dulu suratnya panjang-panjang. Jadi wajar sekali butuh istirahat. Kalau kita mas sekarang bukan cuma butuh istirahat, kayaknya butuh pulang gitu ya teman-teman ya. Tapi makanya nggak bisa dibandingin sama kualitas sholat kita, udah nggak bisa dibandingin. Udah terlalu jauh, udah kayak dongeng aja tuh gitu ya. Nah jadi di zamannya Ali bin Abi Thalib bentuk istirahatnya berubah. Jadi 2 rakaat salam langsung berdiri, 2 rakaat lagi baru istirahat. Nanti terus begitu. Nah, pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, siapakah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicitnya dari Umar bin Khattab di Madinah. Itu diubah lagi, akhirnya muncullah yang 30 rakaat. Kenapa? Karena waktu itu di Umar bin Abdul Aziz, para umatnya itu memberikan pertanyaan, ya Amirul Mukminin gitu ya, kita itu sholatnya di Madinah ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Mekah nih, ya Amirul Mukminin. Kenapa nggak bisa dibandingkan di Mekah? Karena satu sholat di Indonesia, satu rakaat sholat di Indonesia, itu di Mekah dihitungnya berapa? Di Masjidil Haram dihitungnya seperti 100.000 kali.
dikalikan 100.000 kali. Nah, kalau di Madinah dikalikan 1000 kali. Nah, kalau di Masjid Al-Aqsa 500 kali gitu ya, 500 kali. Nah, semuanya punya punya kelebihan-kelebihan, tapi yang paling luar biasa di Madinah. Bedanya jauh banget ya. Madinah aja 1000, di Masjidil Haram yang paling luar biasa sampai 100.000. Jadi waktu itu para penduduk Madinah bilang kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan kita nggak bisa menyaingi mereka nih. Karena mereka puas, pahalanya dinaikinnya dikalikannya luar biasa. Jadi bagaimana? Nah, waktu itu Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin menyebutkan, mohon maaf, bagaimana kalau kita naikkan menjadi 30 rakaat gitu ya, menjadi 30 rakaat, jadi 33, 30-nya sholat tarawih, 3-nya witir. Nah, jadi begitulah teman-teman sejarah singkat gitu lah, sejarah singkat kenapa sekarang kita tuh tarawih ada yang 11, ada yang 20, dan ada yang 30. Nah, tapi kalau teman-teman ada pendapat lain silakan komen ya, boleh di komen, silakan. Nah, jadi hal-hal ini semua ada dasarnya dan semua ini ditentukan oleh orang-orang yang benar-benar keimanannya, keabsahan ilmunya, ke apa ya? Kualitas dirinya itu sudah sangat teruji. Siapa dari kita yang berani menentang keilmuan dari Umar bin Abdul Aziz? Ya, siapa dari kita yang berani beradu ilmu dengan keempat khulafaur rasyidin, dari mulai Abu Bakar radhiyallahu an, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa yang berani menentang? Dan mereka ini empat khulafaur rasyidin ini adalah orang-orang yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga tanpa hisab. Bayangin teman-teman. Jadi kita ini sebagai orang yang cuma tinggal menjalankan doang, itu tidak perlu memperdebatkan bahwa yang benar 11, yang benar 20, yang benar 30. Mendingan teman-teman kita perbaiki dulu aja nih kualitas keimanan kita perbaiki dulu kualitas sholat kita gitu ya, sambil kita belajar gitu ya, sampai kalau bisa belajar sampai ke negara berasalnya agama Islam, ke Mekah dan Madinah, barulah kita bisa memahami, oh ini toh gitu ya. Ini pun saya pun cuma sekedar aja, saya cuma tahu sejarahnya doang, nggak tahu fikihnya dan sebagainya. Gitu teman-temannya. Jadi kurang lebih ini adalah sejarah singkat tarawih. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan teman-teman bisa menceritakan kepada anak, kepada istri, kepada murid, kepada sahabat, kolega, bahwa sejarah tarawih itu semuanya itu ada dasarnya dan insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa kalau dijalankan dengan keimanan yang murni hanya ingin mendapatkan ridho Allah di dalam bulan Ramadan. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau ada kealfaan. Semoga teman-teman selalu sehat. Keep positif, keep healthy, keep life, dan keep learn. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.